saya Nur Laila Sabaria bersama rekan saya Siti Holila. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan fungsi nonlinier terhadap keseimbangan pasar. Baiklah, langsung saja. Untuk submateri fungsi nonlinier terhadap keseimbangan pasar terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Holila. Langsung saja, yang pertama, pengertian fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinier merupakan pangkat lebih dari satu atau bisa disebut dengan kuadrat. Kemudian yang kedua, pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Secara geometris, titik potong antara fungsi permintaan suatu barang atau jasa dengan fungsi penawaran barang atau jasa tersebut merupakan titik keseimbangan pasar yang bisa dinyatakan dengan keseimbangan pasar tersebut dengan QD sama dengan QS atau juga PD sama dengan PS. Kemudian yang dengan keterangan QD adalah jumlah permintaan, sedangkan QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, dan PE merupakan harga keseimbangan. Yang kurvanya bisa dilihat di dalam slide. Kemudian analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linier yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tersedia di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak penjualan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap suatu barang mengakibatkan harga barang tersebut akan naik, dan sebaliknya kuantitas barang yang diminta oleh konsumen akan turun. Pajak itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pajak per unit dan pajak prosentase. Yang pajak itu dinyatakan dengan fungsi T. Yang pertama adalah pajak per unit. Bila fungsi permintaan dan penawaran suatu barang semula atau sebelum pajaknya masing-masing adalah QD sama dengan FP sama dengan A min BP dan QS atau JP sama dengan C plus DP, maka setelah diberlakukan pajak maka pajak per unitnya akan menjadi fungsi permintaannya itu akan tetap, yaitu QDT, sama saja pajak yang sudah fungsi permintaan yang sudah dikenakan pajak menjadi sama dengan QD sama dengan A min BP, dia tetap karena dia permintaan. Kemudian yang berubah adalah fungsi penawarannya yang dinyatakan dengan QST sama dengan C plus D kali P min T. Selanjutnya, keseimbangan pasar atau titik equilibrium akan terjadi bila QDT sama dengan QST. Yang kedua ada pajak prosentase yang dinyatakan dengan R%. Pajak persentase atau prosentase merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu, di mana dasar pengenaannya adalah persentase. Meskipun pengaruh pajak ini serupa dengan pengaruh pajak per unit, yaitu menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi kuantitas keseimbangan, namun proses analisisnya terhadap kurva penawaran itu berbeda, sehingga perubahan fungsi penawaran setelah pajak itu dapat dinyatakan dalam tabel yang ada di slide, yang mana sebelum pajak itu dinyatakan dengan SO, itu adalah fungsinya adalah bisa dinyatakan dengan P sama dengan fungsi Q.
Dan kalau Q itu bisa dinyatakan Q sama dengan fungsi P. Contohnya bisa dilihat di slide. Kemudian setelah pajak itu dinyatakan dengan SR, yang bisa dinyatakan fungsinya adalah P sama dengan fungsi Q ditambah R dikali fungsi Q. Kemudian untuk kuantitinya bisa dilihat QR sama dengan fungsi P per 1 plus R. Keterangan PR adalah harga jual setelah pajak persentase. PX sama dengan nilai P yang diperoleh dengan mensubstitusikan QR pada fungsi S0. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Bila pemerintah memberikan subsidi terhadap barang atau jasa yang dijual, maka harga per unit barang atau jasa tersebut akan turun, dan sebaliknya, kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen akan naik. Besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah per unit barang atau jasa akan menggeser kurva penawaran ke bawah sebesar subsidi tersebut, dan kurva permintaan tetap. Sebelum subsidi, fungsi penawaran P sama dengan F sama dengan fungsi Q. Contoh, P sama dengan 2Q plus 3, dan pada fungsi penawaran Q sama dengan F sama dengan fungsi P. Contoh, Q sama dengan setengah 1 per 2P dikurang 3 per 2. Setelah subsidi, fungsi penawaran P sama dengan fungsi Q dikurang subsidi atau S. Contoh, jika S sama dengan 2, maka fungsi penawaran P yaitu 2Q plus 3 min 2. Dan pada fungsi penawaran Q sama dengan fungsi P plus S atau subsidi. Contoh, jika S sama dengan 2, maka fungsi Q sama dengan 1 per 2 dikali P plus 2 min 3 per 2. Untuk keseimbangan pasar setelah subsidi dapat dilihat dari perbedaan grafik berikut ini. D. Contoh soal dan penyelesaiannya. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 25 min Q kuadrat dan fungsi penawaran PS sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 1. Tentukan jumlah dan harga keseimbangan pasar serta gambar kurva dalam satu diagram. Untuk mencari keseimbangan pasar itu sendiri, rumusnya sama seperti keseimbangan pasar pada fungsi linear, yaitu PD sama dengan PS. Lalu kita masukkan fungsinya tadi, yaitu 25 min Q kuadrat sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 1. Terus kita jadikan 1. Q kuadrat plus 2Q plus 1 min 25 plus Q kuadrat sama dengan 0. 2Q kuadrat plus 2Q min 24 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi lalu kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi Q kuadrat plus Q minus 12. Lalu kita faktorkan persamaan tadi, dan didapatlah hasil Q1 sama dengan min 4 dan Q2 sama dengan min 3. Karena Q1 tidak memenuhi syarat atau negatif, maka kita akan menggunakan Q2 dan lalu substitusikan itu ke persamaan penawaran, fungsi penawaran. P sama dengan 25 minus Q kuadrat, P sama dengan 25 minus Q 3 kuadrat, 25 kurang 9 sama dengan 16. Jadi elastisitasnya yaitu 3,16. Untuk mencari diagram atau kurva keseimbangan pasar itu, kita harus mencari titik puncak dulu, yaitu pada kurva penawaran dan juga kurva permintaan. Kurva penawaran PS sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 1. Titik puncaknya Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 2 per 2 kali 1 sama dengan minus 1. P sama dengan minus 1 kuadrat plus 2 min dikali min 1 plus 1 sama dengan 0. Jadi titik puncaknya yaitu titik puncak kurva penawaran yaitu minus 1,0, dan titik potong yaitu
untuk mencari sumbu Q, maka P sama dengan 0. Q kuadrat plus 2Q plus 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan dan didapat Q1 dan Q2 nya yaitu minus 1. Sumbu P, maka Q sama dengan 0. P sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 1. Lalu didapat P sama dengan 1. Jadi titik potongnya yaitu minus 1,1. Untuk kurva permintaan titik puncak, Q sama dengan minus B sama dengan 2A sama dengan minus 0 per 2 dikali minus 1 sama dengan 0. P sama dengan 25 minus 0 kuadrat sama dengan 25. Jadi didapat titik puncak kurva permintaan yaitu 0,25. Dan untuk titik potong sumbu Q, maka P sama dengan 0 25 min Q kuadrat sama dengan 0. Q kuadrat sama dengan 25. Jadi Q1 dan Q2 nya bisa Q1 dan Q2 positif dan negatif 5, karena akar 25 itu bisa dari minus 5 dan juga plus 5. Untuk sumbu P, maka Q sama dengan 0, PD 25 min 0 kuadrat, dan didapat P sama dengan 25. Maka titik potong untuk kurva permintaan yaitu minus 5, 25 dan minus 5 dan 25 dan 5,25. Dan berikut kurvanya. Untuk kurva keseimbangan fungsi non-linear, bentuknya melengkung sesuai dengan pengertian fungsi non-linear itu sendiri. Untuk contoh soal keseimbangan pasar dipengaruhi pajak, diketahui fungsi permintaan PD sama dengan minus Q kuadrat minus 3Q plus 108 dan fungsi penawaran sama dengan PS sama dengan 5Q plus 24. Ditanya, tentu keseimbangan pasar sebelum pajak dan keseimbangan pasar jika dikenai pajak 19 per unit barang. Untuk keseimbangan pasar sebelum pajak, rumusnya masih sama, yaitu PD sama dengan PS. Lalu masukkan fungsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, minus Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 108 sama dengan 5Q plus 24. Q kuadrat ditambah 3Q ditambah 5Q ditambah 24 dikurang 108 sama dengan 0. Q kuadrat plus 3Q minus 84 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan lagi dan didapat Q1 sama dengan minus 14 dan Q2 sama dengan 6. Karena Q1 sama dengan min 14 tidak memenuhi syarat karena dia negatif, jadi kita menggunakan Q2 yaitu 6. Lalu kita substitusikan persamaannya, itu P sama dengan 5Q plus 24, P sama dengan 5 kali 6 plus 24, dan didapatlah P sama dengan 54. Jadi fungsi keseimbangan pasar keseimbangan pasar sebelum pajaknya yaitu 6,54. Lalu keseimbangan pajak setelah pajak jika T sama dengan 19. Setelah pajak, fungsi penawaran berubah menjadi 5Q plus 24 ditambah 19 sama dengan 5Q plus 43. Kenapa ditambah? Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di makalah. Fungsi untuk mencari keseimbangan sendiri sama PD sama dengan PS, namun PS-nya sudah berganti menjadi PST atau fungsi penawaran setelah pajak. Lalu masukkan fungsinya, min Q kuadrat dikurang 3Q plus 108 sama dengan 5Q plus 43. Q kuadrat plus 3Q plus 5Q plus 43 min 108 sama dengan 0. 3Q kuadrat plus 8Q minus 65 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan dan didapat Q1 sama dengan 5 dan Q2 sama dengan min 13. Sama seperti sebelumnya karena Q2 minus atau negatif dan tidak memenuhi syarat. Jadi kita pakai Q1 yaitu 5. Lalu kita substitusikan lagi
5Q ke fungsi penawaran, 5Q plus 43, 5 kali 5 plus 43, P sama dengan 68. Jadi keseimbangan pasar setelah pajaknya 5,68. Untuk contoh soal keseimbangan pasar yang dipengaruhi oleh subsidi, diketahui fungsi permintaan P sama dengan minus Q kuadrat dikurang 3Q plus 108 dan fungsi penawaran P sama dengan 5Q plus 24. Tentukan keseimbangan pasar sebelum subsidi dan keseimbangan pasar jika diberikan subsidi 21 per unit barang. Untuk mencari keseimbangan sebelum subsidi masih sama, PD sama dengan PS min Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 108 sama dengan 5Q ditambah 24. Q kuadrat plus 3Q plus 5Q plus 24 minus 108 sama dengan 0. Q kuadrat plus 8Q minus 84 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, lalu didapat Q1 sama dengan minus 14 dan Q2 sama dengan 6. Sama seperti sebelumnya, karena Q1 negatif jadi kita pakai Q2 sama dengan 6. Lalu kita substitusikan lagi ke fungsi penawaran 5Q plus 24, didapatlah P sama dengan 54. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi yaitu 6,54. Fungsi penawaran setelah subsidi menjadi 5Q plus 24 minus 21 sama dengan 5Q plus 3. Mengapa dikurang? Karena sesuai apa yang telah dijelaskan di makalah. Untuk keseimbangan setelah subsidi, PD sama dengan PSS min Q kuadrat dikurang 3Q plus 108 sama dengan 5Q plus 3. Q kuadrat plus 5Q plus 3Q plus 3 min 108 sama dengan 0. Q kuadrat plus 8Q minus 108 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan lagi, didapat Q1 sama dengan minus 15, Q2 sama dengan 7. Kita pakai Q2 nya saja 7, lalu kita substitusikan ke fungsi penawaran 5Q plus 3. 5 kali 7 plus 3 sama dengan didapatkan T sama dengan 38. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi yaitu 7,38.